saya Anggun Safitri dengan NIM 240209502060 dari kelas PT-IKG jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Materi pertama yaitu perkembangan sistem operasi. Sistem operasi pertama kali muncul di era mainframe komputer pada tahun 1950 sampai dengan 1960 dan hanya berfungsi mengelola perangkat keras. Setelah itu muncul era personal komputer atau PC pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Sistem operasi mulai berkembang untuk digunakan pada komputer pribadi, misalnya MSI, DOS, dan Windows. Kemudian sistem operasi modern saat ini yang terus berkembang dengan fitur-fitur seperti multitasking, virtualisasi, dan integrasi internet, misalnya Linux, macOS, dan Windows. Yaitu materi kedua tentang definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lainnya dalam komputer. Adapun peran sistem operasi yaitu yang pertama, sistem operasi sebagai resource alokator. Sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya, contohnya manajemen proses dan manajemen memori. Yang kedua, sistem operasi sebagai program kontrol. Sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program, contohnya user dan input-output. Yang ketiga yaitu sistem operasi sebagai kernel, program yang berjalan sepanjang waktu. Materi ketiga yaitu komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja untuk menjalankan proses komputer. Komponen utama yaitu pertama, hardware, perangkat fisik seperti CPU, RAM, magnetic disk, SSD, dan perangkat input-output, misalnya keyboard, mouse, dan monitor. Yang kedua yaitu software, sistem operasi, aplikasi, dan pemrograman yang memungkinkan perangkat keras berfungsi, contohnya Windows dan Linux. Yang ketiga yaitu brainware atau user. Sistem komputer melakukan tiga fungsi, yaitu input, proses, dan output. Misalnya, saat mengetik di keyboard, komputer akan mengolah perintah dan menampilkan teks di layar. Materi terakhir yaitu arsitektur sistem komputer. Pertama, single processor. Hanya ada satu prosesor untuk mengeksekusi semua instruksi. Punya peran spesifik, misal prosesor pada device, disk, graphic card, dan lain-lain. Kedua yaitu multiprosesor, disebut juga sebagai parallel system. Keuntungannya ada tiga, yaitu yang pertama meningkatkan throughput, yang kedua harga lebih murah daripada multiply single, yang ketiga meningkatkan reliability.